Shalom adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Kami Lose-Lose percaya bahwa adik-adik pasti tetap mau ikut sekolah minggu. Ya nggak? Ya Lose. Iya. Nah adik-adik, kita hari ini mau memuji Tuhan. Hari ini kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Kalau Yesus pokok anggur dan kita carangnya, maka kita akan berbuah lebat. Benar gak Lose? Benar sekali Lose. Iya. Nah adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yuk kita bersama-sama berdiri ya. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Yose, kita itu punya satu sobat yang sangat setia. Lause tahu itu siapa? Aku tahu. Siapa Lause? Tuhan Yesus. Iya, benar. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Yuk adik-adik, kita mengangkat satu pujian, yaitu Yesus Sobat Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, hanya nama Yesus yang bisa hibur hati kita adik-adik, karena dia sahabat yang setia, ya kan? Ya, silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu harus rajin baca Alkitab dan harus rajin berdoa. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh di dalam Yesus. Iya, di dalam Yesus. Yuk kita nyanyi dulu ya sebelum mendengarkan cerita. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau
tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, harus dengarin cerita baik-baik ya. Loso Edika akan menceritakan firman Tuhan yang mantap untuk kita. Selamat mendengarkan cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita minta Tuhan yang menolong setiap kita. Loso pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik pernah nggak kalian merasakan sakit mata? Ya, kalau kalian pernah merasakan sakit mata, nggak enak ya sakit mata itu. Awalnya mata kita itu terasa gatal ya adik-adik. Mata kita perih ya. Dan kalau kita tidur sepanjang malam, tiba-tiba adik-adik kita bangun, banyak tarik mata yang nempel ya di mata kita. Sehingga ketika kita membuka mata, wah adik-adik susah untuk dibuka ya. Kita susah untuk melihat. Ya kita harus bersihkan dulu, kita harus cuci muka dulu ya. Nah kita beri obat ya, kita rawat dengan baik. Baru beberapa hari mata kita bisa sembuh adik-adik. Itu penyakit mata yang biasa adik-adik. Nah adik-adik, di Palestina ya, di tempat Tuhan Yesus dulu tinggal ya, banyak juga orang yang kena sakit mata ya, banyak juga yang sembuh adik-adik ya, karena mereka merawatnya dengan baik ya, matanya bisa sembuh. Tapi adik-adik ada juga karena tidak dirawat dengan baik ya, tidak diobatin ya, dibiarkan begitu saja ya, matanya menjadi buta adik-adik. Nah buta adik-adik, tidak bisa melihat. Nah adik-adik, di Palestina adik-adik, kalau penyakit mata itu ya tidak bisa melakukan banyak hal ya. Selain itu juga adik-adik, kalau orang buta itu diomongin adik-adik, dikatain kalau dia tuh buta karena melakukan dosa yang besar adik-adik. Nah tidak bisa melakukan apa-apa adik, karena mereka buta. Nah yang dilakukan tidak bisa bekerja ya, hanya mau minta adik-adik. Nah padahal adik-adik, apakah benar kalau orang buta itu karena melakukan dosa yang besar? Tidak demikian ya adik-adik. Ya sangat sedih sekali ya kalau udah jadi orang buta ya. Udahlah, tidak bisa melihat yang indah-indah ya, diomongin orang ya adik-adik. Tidaklah enak ya adik-adik menjadi orang buta ya adik-adik. Ya hanya bisa meminta-minta belas kasihan orang ya adik-adik. Nah adik-adik, di kota Yeriko ya tinggallah seorang anak yang bernama Bartimeus. Nah adik-adik, Bartimeus ini dia buta dari sejak kecil. Nah, namun di dalam Alkitab adik-adik tidak diceritakan apa yang menjadi penyebabnya Bartimeus ini menjadi buta. Nah adik-adik, Bartimeus ini dia tinggal dengan orang tuanya ya. Waktu kecil dia dirawat oleh orang tuanya, diberi makan oleh orang tuanya.
Tapi adik-adik, ketika Bartimeus sudah besar, ya adik-adik, dia harus mencari makanan sendiri. Tapi adik-adik, Bartimeus kan dia buta ya adik-adik, dia tidak bisa bekerja. Ya, apa yang dia lakukan? Adik-adik, Bartimeus dia meminta-minta adik-adik, dia pergi ke pinggir jalan, ke tempat orang ramai, dia meminta-minta adik-adik. Nah, selain itu adik-adik, Bartimeus juga sering dihina orang. Nah, walaupun adik-adik Bartimeus ini buta, pendengarannya masih baik ya. Dia mendengarkan gimana orang menghina dia. Orang buta. Kamu orang buta, kamu sudah melakukan dosa besar. Wah, betapa tidak enaknya jadi Bartimeus adik-adik ya. Dia dihina, dia diolok-olok ya adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari Bartimeus mendengar ya orang membicarakan tentang Yesus anak Daud ya. Yesus anak Daud, dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Ya, Bartimeus mendengar ya. Wah, Bartimeus berbicara di dalam hatinya sendiri adik-adik. Waduh, apakah Tuhan Yesus anak Daud itu bisa menyembuhkan saya ya? Wah, pasti dia bisa sembuhkan saya. Ya, Bartimeus dia berdoa adik-adik. Dia berdoa, dia berharap dia bisa bertemu Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus anak Daud itu bisa menyembuhkan dia adik-adik. Ya, pada suatu hari adik-adik, wah, orang-orang banyak berteriak, kok orang-orang ribut ya? Dia tanya, bapak, ada apa sih, ada apa? Nah, oh, itu Tuhan Yesus anak Daud, dia datang ke Yeriko. Wah adik-adik, Bartimeus sangat senang sekali. Dia mendengar Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Itulah harapan Bartimeus selama ini. Dia berdoa, dia berharap Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Ternyata adik-adik, harapannya terkabulkan. Tuhan Yesus datang ke Yeriko adik-adik. Wah adik-adik, Bartimeus dia tidak peduli ya, walaupun dia orang menghalangi dia ya, bahkan dia tidak peduli ya dengan orang melarang dia untuk ketemu Tuhan Yesus. Dia tidak peduli adik-adik. Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Wah adik-adik, ada yang berisik kamu nih Bartimeus, berisik banget. Wah, Bartimeus tidak peduli, dia berteriak sekeras-kerasnya, Yesus anak Daud, tolonglah saya Tuhan, tolong saya, sembuhkan saya. Wah adik-adik, wah, Tuhan Yesus mendengar ya. Wah, apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tiba-tiba, tidak disangka-sangka adik-adik, Tuhan Yesus berkata, hei Bartimeus, sinilah kamu. Waduh, Bartimeus deg-degan adik-adik. Tuhan Yesus memanggil dia. Yesus yang anak raja ya, Yesus sang penyelamat itu memanggil dia. Betapa deg-degannya dia. Sini Bartimeus, apa yang ingin aku lakukan buat engkau? Wah, apa jawab Bartimeus? Tuhan, aku ingin sembuh. Aku ingin melihat Tuhan. Wah, Tuhan Yesus katakan, jadilah menurut perkataanmu. Wah, adik-adik, tiba-tiba ada sinar yang menerangi Bartimeus adik-adik. Wah, ada cahaya yang datang. Wah, adik-adik, cahayanya sangat silau ya. Dan Bartimeus tiba-tiba merasakan sesuatu terjadi adik-adik. Wah, Bartimeus bisa membuka matanya. Waduh, kata Bartimeus, dia sangat senang. Aku bisa melihat. Wah, Bartimeus sangat senang adik-adik. Dia memandang Tuhan Yesus ya. Dia sangat bersuka cita, sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sembuhkan dia adik-adik. Dan sejak saat itu adik-adik, Bartimeus mengikuti Tuhan. Nah, betapa besar iman Bartimeus adik-adik. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari melalui Bartimeus adik-adik? Ya, imannya adik-adik
kita belajar dari iman Bartimeus adik-adik. Bagaimana dia berteriak meminta Tuhan sembuhkan dia. Nah, gitu juga dengan adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sakit? Apakah adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus sembuhkan? Nah, adik-adik, datanglah kepada Tuhan di saat engkau mengalami kesulitan. Datanglah pada Tuhan seperti Bartimeus. Firman-Nya berkata di Yohanes 6 ayat 37, barang siapa datang kepadaku, datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan kubuang. Ya, adik-adik, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti Bartimeus adik-adik. Dia beriman dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin adik-adik merasa takut, merasa khawatir, adik-adik sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepadanya. Tuhan sanggup menolong adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari Bartimeus Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh Tuhan kepada Engkau. Di saat kami sakit Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, mohon Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.